长老，我有请。避免其混入暗18地级失联暗星，不久还有人想混入，你身份星钻了。大人，竟然！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan seri Stellar Transformation season yang kelima. Pada minggu kemarin, Shinyu yang telah pergi ke alam bintang gelap mulai mengetahui bahwa alam ini memang jauh berbeda dari alam immortal. Namun meskipun begitu, ia tahu bahwa orang-orang di alam itu tidaklah banyak. Tapi meskipun begitu, hampir mereka semua adalah seorang praktisi. Jadi dari segi jumlah praktisi, alam bintang gelap jauh lebih unggul daripada alam immortal. Untung saja Shinyu sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Maka karena itulah dia ini sangat percaya diri datang ke alam itu. Nah, di alam ini musuhnya adalah binatang demonisasi yang mana mereka cukup kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka. Bahkan ketika dua desa sedang bermasalah, Shinyu menyadari kehadiran dari para binatang itu. Yang mana hal itu menyebabkan pertarungan sengit antara penduduk desa dan para binatang itu. Nah, bisa terlihat ada juga binatang yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Di saat Xin Feng sedang terdesak, saat juga penetua muncul untuk melindunginya. Tidak hanya dia saja, namun Xin Yu juga telah tiba untuk melihat pertarungan itu. Saat juga penetua Liu yang berada di ranah Kaisar Bintang 4 berusaha untuk menekan para binatang logam. Hal itu sempat berhasil, tapi kekuatan Liu sama sekali tidak mempan kepada salah satu binatang logam yang mana dia itu berada di ranah Kaisar Bintang tingkat 7. Liu tidak takut dengan hal itu. Ia pun tetap berusaha untuk memberikan ancaman kepada para binatang ini. Namun binatang logam tingkat Kaisar itu tidak mau menurutinya dan kembali memulai pertarungan. Dalam pertarungan itu, Liu benar-benar tidak menduga akan ada binatang logam tingkat Kaisar. Alhasil, ia pun sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka. Ternyata, binatang Kaisar itu bisa berbicara. Ia pun meminta penetua Shang Yuan Xin Lutong untuk menyingkir. Karena dia itu bukanlah tandingannya. Jadi lebih baik dia itu menyerah saja daripada harus membuang-buang waktu. Ia berjanji akan membuat semua umat manusia di planet Shang Yuan bernasib sama dengannya. Penetua Liu tidak ada niatan untuk mundur, apalagi dia tahu tak lama lagi tim penegak hukum akan datang kemari. Bukannya takut, binatang ini hanya tertawa karena dia tahu tim khusus tidak akan datang kemari. Tidak membuang waktu, ia pun kembali melancarkan serangan. Ketika binatang itu hampir menyentuh tetua Liu, sebuah serangan pun muncul yang mana itu ternyata berasal dari Shinyu. Dengan mudahnya dia itu menahan pergerakan dari binatang logam Kaisar. Tidak berhenti begitu saja, ketika binatang ini ingin meledakkan diri, Shinyu lebih dulu melancarkan serangannya yang membuat binatang logam itu mendapatkan luka yang cukup parah. Pada akhirnya, Shinyu berhasil mengalahkannya. Shinyu memuji keberanian dari binatang itu karena dia rela mengorbankan diri demi menghabisi penetua Liu. Penetua Liu berterima kasih atas bantuan yang Shinyu berikan. Ia pun memperkenalkan dirinya dan ingin tahu nama pria yang telah menyelamatkan nyawanya. Shinyu pun mulai memperkenalkan dirinya. Penetua Liu ingin segera menghabisi binatang itu, karena jika terus dibiarkan hal ini akan sangat berbahaya. Shinyu paham, namun ketika dia ingin menghabisinya, binatang logam kembali melancarkan serangan. Hal itu dia lakukan untuk melarikan diri, tapi dengan mudahnya Shinyu mengejeknya dan mengalahkan binatang logam Kaisar. Melihat pemimpin mereka mati membuat para binatang logam marah. Namun ketika itu juga beberapa orang pun muncul. Melihat kehadiran dari orang-orang itu seketika saja membuat para binatang logam ketakutan. Mereka itu ternyata berasal dari tim khusus. Karena dari segi kekuatan mereka ini jauh lebih kuat, bahkan dengan sangat mudah mereka mengalahkan para binatang logam.
Wenfeng yang ada pemimpin pasukan itu ternyata sudah berada di ranah Kaisar Bintang 15. Jadi wajar saja betapa mudahnya mereka mengalahkan para binatang logam. Di sini, Wenfeng mendekati mereka untuk meminta maaf karena telah datang cukup terlambat. Karena ternyata sebelumnya mereka juga sedang bertarung. Liu menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan berkat bantuan dari Xinyu lah mereka ini bisa mengalahkan binatang kaisar. Mengetahui hal itu, mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang Xinyu berikan. Wenfeng juga memuji betapa hebatnya kekuatan yang dia miliki. Di sini Xinyu memberitahu sebelum binatang kaisar itu mati, dia bertindak sedikit tidak wajar. Hal itu sepertinya dipahami oleh Wenfeng. Ia pun pamit pergi karena harus menghabisi para binatang yang tersisa. Sebagai tanda terima kasih, Penetua Liu akan memberikan inti emas dan binatang kaisar itu kepada Xinyu. Apalagi hal itu juga sangat bagus untuk digunakan berlatih. Tidak itu saja, tubuh mereka juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan permunian. Xinyu paham dan dia akan menyimpannya. Tak begitu lama, mereka pun kembali pergi ke kota sana. Melihat kehadiran mereka membuat para warga senang. Sekali lagi, Penetua Liu memberitahu betapa berjasanya Xinyu dalam mengalahkan binatang kaisar. Para warga sangat berterima kasih karena Xinyu telah melindungi desa mereka. Di sini, Xinyu pun memanggil Xiuya ke depan, yang mana dia berencana untuk memberikannya hadiah. Hal itu ia lakukan untuk membalas perbuatan Xiuya kepadanya. Melihat wujud dari binatang logam kaisar membuat mereka terkejut. Di sini, Xinyu pun mengeluarkan inti emasnya untuk diberikan kepada Xiuya. Xiuya menjadi sangat senang karena bagaimanapun inti emas ini sangatlah langka dan juga kuat. Sedangkan untuk tubuh binatang ini akan dia berikan kepada Penetua Liu. Dan ini dia berharap agar Penetua Liu bisa melatih Xiuya dan baik. Penetua Liu berjanji akan melakukan yang terbaik. Tidak hanya dia saja, namun Xiuya juga mengatakan hal yang sama. Berhubung Xinyu memiliki sebuah permintaan, jadi dia berharap agar Tetua Liu mau membawanya masuk ke dalam tempatnya. Xiuya penasaran sebenarnya apa yang ingin Xinyu bicarakan dengan Penetua Liu. 长老，我有请。 Tak begitu lama, mereka pun sampai di aula penetua. Liu cukup penasaran apa yang ingin Xinyu minta darinya. Xinyu pun mulai menjelaskan bahwa dia mencoba meningkatkan kekuatannya dan mengikuti pelatihan di Bintang Gelap. Liu merasa Xinyu itu sudah sangat kuat. Jadi mengapa dia itu juga harus mencoba Bintang Gelap? Tapi karena Xinyu telah membuat keputusan, jadi ia pun menanyakan apakah dia sudah mendapatkan berlian bintang identitas. Sayangnya sampai saat ini Xinyu tak kunjung menerima hal itu. Karena bagaimanapun dia ini tidak pernah bertemu dengan penetua lain dan baru kali inilah ia bertemu dengan seorang penetua. Sebenarnya Liu ini bisa saja memberikan identitas itu kepadanya. Namun Xinyu ini sangatlah kuat, jadi dia cukup malu untuk memberikan identitasnya. Xinyu sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Tanpa pikir panjang, Penetua Liu pun memberikan sebuah benda yang mana dengan itu akan memberikan Xinyu status bintang berlian. Karena Xinyu belum tahu, jadi Liu menjelaskan bahwa ini adalah sebuah peraturan dari bintang suci, yang mana Xinyu harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Pada intinya, benda ini digunakan untuk menguji kekuatan orang yang ingin masuk, karena mereka harus tahu tingkat kekuatan dan atribut energi dari seorang praktisi. Hal itu juga dilakukan untuk mendeteksi adanya penyusup di alam bintang gelap. Alasan mengapa ketatnya peraturan, karena percobaan Kaisar 18 merupakan tempat tercepat untuk berlatih. Jadi wajar saja ada begitu banyak orang yang ingin berlatih di sana. Beberapa waktu yang lalu, mereka mendapati sosok penyusup yang berasal dari Jingzhou. Sebenarnya, Xinyu cukup ragu untuk mencobanya. Tapi saat juga, Penetua Liu mulai melakukan identifikasi. 避免其混入暗星18地级失联暗星，不久还有人想混入，你身份星钻了。大人。 竟然！ Di tengah proses itu, tiba-tiba saja terjadi sesuatu kepada alat penguji itu. Xinyu yang sedang kebingungan ditanyai langsung oleh Penetua Liu sebenarnya saat ini Xinyu sudah berada di ranah apa. Karena meskipun alat penguji ini sedikit kurang tepat, namun ia tetap tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Xinyu, yang mana kemungkinan besar dia itu berada di ranah Kaisar Bintang tingkat tinggi.
Alasan Penatua Liu bisa sekaget itu karena sejak Jin Xingyun naik tahta, tidak ada satupun master yang berada di ranah Kaisar Bintang 15. Jadi setidaknya Xin Yu itu berada di tingkat Kaisar Bintang ke-13. Xin Yu malah penasaran bagaimana Liu tahu mengapa master tingkat Kaisar Bintang 15 tidak ada selama bertahun-tahun ini. Sebagai penetua, dinilai betul calon raja harus mencapai tingkat Kaisar Bintang 15. Namun, posisi raja dari garis keturunan Ji Xinjong selalu kosong. Jadi sejak itu, tidak ada yang bisa mengisi posisi raja. Tapi, ketika Xin Yu melakukan pengujian, ia pun sangat terkejut setelah mengetahui Xin Yu adalah master tingkat Kaisar Bintang ke-13. Ia pun menanyakan apakah Xin Yu masih menahan kekuatannya. Xin Yu pun membenarkan hal itu. Dan sontak saja, Penatua Liu sangat terkejut karena sejak tadi Xin Yu itu sudah menyembunyikan kekuatannya. Wajar bagi Liu terkejut karena hal itu hanya pernah terjadi kepada leluhur Ji Xingyun saja. Bahkan mereka yang tidak mengandalkan bintang gelap untuk berkultivasi ke tingkat raja bintang 15 hanya bisa dihitung dengan jari saja. Ia merasa sangat beruntung bisa menyaksikan kejadian besar ini. Xin Yu meminta dia untuk tetap tenang. Apalagi dia itu tidak ingin terlalu membesar-besarkan hal itu. Jadi lebih baik Penatua Liu menjadikan pembicaraan mereka sebagai rahasia. Penatua Liu paham dan berjanji tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Namun saat ini Xin Yu adalah kebanggaan mereka. Jadi apakah dia itu mau membawa beberapa orang untuk berada di sisinya? Hal itu ia lakukan agar orang-orang luar bisa tahu Xin Yu berasal dari bintang Sangyeon. Ia pun berencana untuk mengirimkan Chuya dan beberapa anggota lainnya. Tapi Xin Yu menolak hal itu. Karena bagaimanapun dia tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Penatua Liu paham dan ia segera memberikan pila kristal karena di dalamnya terdapat beberapa informasi. Pada akhirnya berlian bintang identitas Xin Yu telah siap. Untuk mengaksesnya, Xin Yu itu hanya perlu setetes darah saja. Setelah mendapatkan berlian identitas, Xin Yu kembali menanyakan apakah dengan begini dirinya sudah bisa masuk ke dalam kuil misteri. Sayangnya hal itu ternyata masih belum cukup. Karena untuk masuk ke aula misteri masih ada ujian yang harus mereka selesaikan. Pertama-tama, Xin Yu harus mencapai Holy Star of the Real atau percobaan Science Star. Percobaan itu ada sebuah tempat yang sangat diperlukan untuk pergi ke uji coba bintang gelap. Untung saja Kapten Wanfeng akan kembali melapor, jadi lebih baik Xin Yu pergi bersamanya. Xin Yu berpindah keluar, yang mana Xin Yu dan Penatua Liu sedang menunggu kedatangan dari Wanfeng. Tak begitu lama, ia pun datang. Tidak ingin mengganggu pembicaraan mereka, Liu pun pergi meninggalkan mereka. Di sini, Wanfeng pun melepaskan topengnya. Hal itu dia lakukan sebagai tanda bahwa dia mengakui betapa kuatnya Xin Yu ini. Tapi dia penasaran mengapa Xin Yu tidak pergi ke bintang suci saja. Bukannya menjawab, Xin Yu malah penasaran mengapa Wanfeng lebih memilih menjadi kapten tim penegak hukum daripada menjadi Jin Xingjun. Ternyata Wanfeng itu sangatlah mau, karena Jin Xingjun merupakan status yang terhormat. Namun ia tidak bisa menerima status itu karena dia hanya baru-baru ini saja menembus peringkat Kaisar bintang 15. Apalagi saat itu sudah ada Master Super yang diangkat menjadi Jin Xingjun selanjutnya. Maka karena itulah ia memilih menjadi tim penegak hukum saja. Hal ini malah membuat Xin Yu kebingungan, karena Penatua Liu sudah memberitahu posisi Jin Xingjun sudah lama kosong. Yang ternyata Penatua Liu tertinggal berita terbaru. Xin Yu penasaran betapa kuatnya orang yang telah menjadi Jin Xingjun itu. Yang ternyata orang ini sangatlah kuat, bahkan dia itu telah lulus uji coba tingkat Kaisar bintang 18. Wanfeng penasaran apakah ada praktisi yang bisa melewati rekor dari Jin Xingjun saat ini. Xin Yu merasa pengujian di alam ini tidak begitu bagus. Karena jika mereka mengikuti ujian tingkat Kaisar bintang 18 dan saat itu masih hidup, mungkin nama mereka akan terkenal di penjuru alam gelap. Ia pun saat menunggu Wanfeng memasuki ujian itu. Nah, di tengah pembicaraan mereka, pada saat juga binatang logam tingkat Kaisar kembali muncul. Yang mana ternyata dia itu adalah saudara dari binatang logam yang sebelumnya telah Xin Yu habisi. Ia yakin kedatangan dari binatang itu pasti ingin membalas dendam. Xin Yu tak begitu takut dan langsung saja mengajar kedua binatang itu.
Dalam putar ini, Wenfeng maupun Xinyu sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi kedua binatang ini. Namun sayang sekali salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Xinyu berpindah ke desa sana, yang mana Penetua Liu meminta Xinyu untuk gunakan alat komunikasi. Karena bagaimanapun saat ini Xinyu adalah perwakilan mereka. Jadi jika ada terjadi sesuatu kepadanya, maka mereka bisa tahu letak lokasinya. Ia juga berharap agar dengan ini Xinyu bisa melindungi planet mereka. Ia pun memberikan op telekomunikasi kepada Xinyu. Xinyu menerimanya dengan senang hati. Tak lama kemudian, Xiaoya ini muncul, yang mana ia cukup terkejut karena Xinyu akan segera pergi. Di sini Xinyu meminta Penetua Liu untuk melatih Xiaoya dengan baik, dan dia itu juga berterima kasih atas bantuan yang selama ini telah mereka berikan kepadanya. Tak lama kemudian, Xinyu dan Wenfeng pun mulai melakukan perjalanan mereka. 既然如此，您这就要走了吗？劳你多多提点了。 Tak begitu lama, mereka pun akhirnya sampai di bintang Sain percobaan. Wenfeng menjelaskan bahwa di alam bintang gelap, planet intinya memiliki 3 domain bintang utama, yakni adalah bintang emas, bintang suci api hitam, dan Baisuan Xian King. Di antara 3 domain itu masih ada bintang Sain percobaan. Di tempat ini mereka bisa bepergian ke bintang gelap dari semua level. Xinyu tahu di tempat ini juga terdapat begitu banyak master dari alam bintang gelap. Hal ini bisa terjadi karena planet ini adalah satu-satunya planet transit. Jadi tingkat ekonominya mungkin jauh lebih tinggi dari 3 bintang lainnya. Wenfeng membenarkan hal itu. Ia pun memperlihatkan sebuah restoran yang memiliki tingkat raja. Setiap lantai dari restoran itu juga dibagi dari tingkat raja bintang 1 hingga tingkat raja bintang 18. Sedangkan di sebelahnya juga terdapat restoran kekaisaran. Setiap lantainya juga terbagi dengan urutan yang sama. Para pemilik dari restoran besar ini ada para master yang juga ikut dalam persidangan. Dia pun meminta Xinyu untuk memilih level mana yang sesuai dengan kekuatannya. Bintang identitas Xinyu akan dipakai ketika melakukan percobaan pertama kali. Jika dia sudah selesai, maka akan diberikan token dengan angka peringkat. Di tengah pembicaraan, Wenfeng sepertinya telah mendapatkan panggilan. Tidak ingin merepotkannya, Xinyu meminta Wenfeng untuk meninggalkan dirinya. Wenfeng agak khawatir dengan kondisi Xinyu karena bagaimanapun dia masih baru berada di planet ini. Tapi Xinyu meminta dia untuk tidak khawatir. Hanya saja dia ingin meminta peta dari alam bintang gelap agar dirinya tidak buta map. Ketika Wenfeng memperlihatkan petanya, mata Xinyu tertuju ke suatu tempat. Tak begitu lama, Wenfeng pun harus meninggalkan Xinyu sendirian. Ia hanya bisa berharap agar mereka bisa kembali bertemu di bintang emas. Ketika Xinyu baru memasuki restoran itu, semua orang pun langsung terkejut karena ada seorang pemuda yang memasuki restoran tingkat kaisar bintang 18. Orang-orang di sana memberikan pujian kepadanya karena Xinyu masih muda, namun dia sudah memiliki kekuatan yang hebat. Mereka pun menduga dia itu adalah keturunan dari Jin Xingjong. Kedatangan Xinyu langsung disambut oleh penetua Jiqiao. Hal ini sudah menandakan bahwa kekuatan Xinyu memang bukanlah kaleng-kaleng. Setelah saling berkenalan, Xinyu meminta penetua untuk membawanya ke ruangan ujian. Penetua ini penasaran berapa banyak cobaan yang akan dia jalani. Untuk percobaan pertamanya, Xinyu akan pergi ke tingkat kaisar bintang 15. Orang-orang di sana sangat terkejut karena yang pernah melakukannya hanyalah Raja Yinlong saja, yang merupakan master terkenal. Sedangkan untuk Xinyu, mereka masih kurang tahu. Walaupun mereka sadar Xinyu adalah seorang master, tapi tingkat 15 itu terlalu berlebihan untuknya. Penetua Jixiao mencoba memastikan keputusannya, dan karena Xinyu sudah membulatkan tekadnya, maka ia pun meminta token pas yang dia miliki. Sayangnya Xinyu tidak memiliki hal itu karena ini adalah percobaan pertamanya. Namun untuk menjamin identitasnya, ia pun memberikan kristal identitasnya. Penetua Joshian paham dan segera mengirimkan Xinyu ke ujian di tingkat kaisar bintang 15. Baru saja tiba, Xinyu langsung merasakan betapa beratnya gravitasi di tempat itu. Di sana ada seseorang yang meminta dia untuk memperbaiki posisinya. Karena bagaimanapun, gravitasi di tempat itu sangatlah mengerikan dan bisa saja mematahkan tulangnya. Ia cukup terkejut dengan perjuangan Xinyu yang masih bisa bangun. Di sini Xinyu menanyakan tentang energi logam.
Sayangnya, sebagai pendatang baru, hal itu belum bisa Shinyu rasakan. Shinyu paham dan ia mulai berkultivasi. Tidak terasa, sudah 1 tahun dirinya berada di tempat ini. Setelah beradaptasi dengan gravitasi di sana, Shinyu berusaha untuk berdiri dan tanpa diduga ia berhasil. Hal itu membuat orang ini sangat terkejut, karena otot Shinyu sudah terbiasa dengan tingkat kaisar bintang 15. Jangankan berdiri, berjalan saja Shinyu sudah biasa. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang, karena Shinyu hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja. Shinyu pun berencana untuk masuk lebih dalam lagi. Orang ini tidak bisa mengikutinya, karena di tempat ini saja tubuhnya masih belum terbiasa dengan gravitasinya. Pada akhirnya, Shinyu pun hanya pergi sendirian. Dalam perjalanan, dia pun teringat bahwa sudah lama dirinya tidak berada dalam keadaan ekstrim. Pada dasarnya, dia ini sudah terbiasa dengan gravitasi planet itu. Di sini, Shinyu mencoba untuk merasakan sesuatu di planet itu, yang mana dia pun tahu planet ini bisa menyerap kekuatan jiwa. Walaupun planet itu cukup kecil, tapi dia yakin di titik tertinggi gravitasi pasti memiliki sesuatu. Maka karena itulah, ia pun akan mulai mencarinya. 引力了，倒是很小，不过源头在下面。 Tak begitu lama, ia pun sampai di ujung tebing. Kekuatan yang sejak tadi dia rasakan berada tepat di bawah tempat ini. Namun, dengan tekanan gravitasi sebesar ini, Shinyu tidak bisa terbang dan hanya bisa turun secara perlahan-lahan saja. Semakin Shinyu turun, maka semakin kuat juga tekanan gravitasi yang dirinya rasakan. Sebenarnya, Shinyu ini hampir saja mati konyol. Untung saja dia itu masih bisa bertahan, dan berkat bantuan dari batu meteornya, tubuhnya bisa kembali pulih. Tapi masalah tidak berhenti begitu saja, karena tempat ini semakin dingin. Tak begitu lama, ia pun sampai di dasar tempat itu. Dan bisa terlihat di sana terdapat sebuah tempat misterius. Sayangnya, Shinyu cukup kesulitan untuk melanjutkan perjalanan, karena hawa dingin di sana benar-benar menghentikan pergerakannya. Hingga pada akhirnya, ia pun mulai membeku. 此处寒气如此之重，必然寒气的威力了。 Untung saja Shinyu memiliki api hitam. Jadi dengan selimut dari api itu, dia bisa melakukan perjalanan. Kini hawa dingin itu tidak mampu menembus tubuh Shinyu lagi. Namun sayangnya, semakin dekat dirinya dari tempat itu, maka semakin dingin juga tubuhnya. Ia pun takut artefak kelas menengah akan membeku dan retak jika digunakan di tempat ini. Melihat adanya sebuah kolam malah membuat Shinyu kebingungan karena suhu dari tempat itu lebih rendah dibandingkan dengan jiwa es. Shinyu mencoba untuk menggunakan Lanfeng karena dia berpikir tubuh boneka pedang pasti bisa menahan hawa dingin itu. Sayangnya Shinyu lupa Lanfeng tidak dapat menahan tekanan gravitasi tanpa kekuatan dari tubuhnya. Akhirnya ia pun memanggil Wulan untuk menanyakan tentang tempat ini. Wulan merasa ini adalah Yuan Chongxi, energi cairan dingin yang memiliki tingkat yang sama dengan Shenhuo. Benda itu sangat langka. Bahkan dia yang berada di alam dewa saja hanya pernah sekali melihatnya. Itu pun ketika pemilik candi kabut menggunakan air Yuan untuk memalsukan artefak. Shinyu ingat penguasa kuil misteri yakni Jingnan dapat menggunakan air itu untuk menyempurnakan senjata. Wulan juga mengetahui hal itu karena penguasa kuil misteri di tanah dewa hanya satu. Namun dia tidak sebaik Paman Lan. Bahkan alam Jianglan yang dia miliki saja sudah sangat hebat. Jika pemilik candi kabut sekuat Paman Lan, dia pasti tidak akan datang ke alam dewa, ke alam immortal. Padahal itu membuat Shinyu senang, karena dia yakin DR juga pasti berada di alam dewa. Ia pun menanyakan apakah Wulan mampu mengeluarkan air Yuan itu. Sayangnya hal ini terlalu dingin, bahkan cincin penyimpanan biasa tidak akan mungkin bisa bertahan. Bahkan artefak kelas menengah saja tidak akan mungkin mempan. Wulan yang tahu ini cukup berbahaya mencoba untuk mengambilnya dengan tangannya sendiri. Melihat betapa mudahnya dia melangkah membuat Shinyu sangat terkejut. Ketika Wulan menyentuh air Yuan itu, ia pun sangat terkejut. Karena di dalam dasar kolam itu terdapat sebuah misteri. Bahkan hawa dinginnya jauh lebih terasa dibandingkan dengan yang di dasar. Wulan merasa kekuatannya tidak akan mungkin bisa mengeluarkan apa yang berada di bawah sana. Shinyu paham dan menanyakan cara lain untuk mengeluarkannya. Wulan meminta Shinyu untuk berpikir mengenai alasan benda itu selalu berada di dalam sana. Karena tidak mungkin bagi ketiga raja alam bintang gelap tidak mengetahui hal itu. Jadi kemungkinan besar ketiga raja tidak akan bisa menyingkirkan benda itu. Wulan merasa hanya ruang penyimpanan saja yang bisa mengambil benda itu. Ia pun menyarankan untuk menggunakan Jianglanji.
Xin Yu merasa Jiang Lanji tidak mungkin bisa digunakan, tapi Wulan memintanya untuk tidak meremehkan artefak itu. Bahkan jika dibandingkan dengan warisan klan naga dan juga harta karun dari klan Feng, artefak Jiang Lanji jauh lebih unggul. Wulan yang terlahir di alam dewa saja sampai mengakui bahwa Jiang Lanji adalah harta yang paling berharga. Seperti tempat penyimpanan, tapi tempat itu adalah ruangan yang sangat canggih, bahkan bisa meniru alam semesta. 他们也没法子弄走这东西，品神器恐怕也出空间神器，捏彭祖的传承之宝，这是我出生到现在见过的，竟完全不受此处重力影响。戒指那般没有生机。 Ia pun meminta Xin Yu untuk mendekati kolam ini, karena dengan begitu ia pasti dapat mengumpulkan barang-barang di kolam itu. Tapi Wulan juga meminta Xin Yu untuk tidak terburu-buru, karena bagaimanapun mereka ini belum pernah melakukannya. Xin Yu akan mengambil resiko itu. Apalagi di ketiga alam sudah tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya. Inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa naik ke alam dewa dan bertemu dengan kekasihnya. Xin Yu berterima kasih atas bantuan yang Wulan berikan. Sebelum pergi, Wulan meminta Xin Yu untuk terbiasa dengan tekanan besar itu. Karena kedepannya dia ini akan selalu menghadapi hal ini. Tak begitu lama, Wulan pun kembali ke alam Jianglan. Xin Yu tidak menyerah, akan berusaha untuk mencobanya. Semakin dia mendekati kolam ini, maka semakin kuat juga tekanan gravitasi dan juga hawa dingin yang dia rasakan. Namun secara perlahan, Xin Yu sudah mulai terbiasa. Bahkan malahan dia ini bisa berlari di kolam itu. Tak terasa sudah 3 tahun Xin Yu berada di tempat itu. Kini gravitasi sudah tidak menjadi masalah bagi Xin Yu, karena kolam inilah yang akan merepotkan dirinya. Di sini Xin Yu baru ingat bahwa seharusnya bintang gelap memiliki rahasia gravitasi. Dia pun mencoba untuk menonaktifkan gravitasinya. Akibat hal itu, dia pun mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tapi inilah yang Xin Yu mau, karena dia hanya perlu berkultivasi di bintang gelap dan juga menahan tekanan dari setiap gravitasi. Ia pun terus meningkatkan tekanan gravitasi. Melihat Xin Yu yang dengan santunya berlari membuat orang ini sangat terkejut. Karena dia yang sudah berada di sini selama 100 tahun hanya bisa melangkah. Sedangkan untuk berjalan mungkin membutuhkan ribuan tahun. Tapi Xin Yu yang baru saja 4 tahun di tempat ini dan mudahnya berlari. Bahkan dia itu dengan santainya berjalan dan menggunakan tangannya. Karena kekuatan jiwanya sudah meningkat, Xin Yu pun berusaha untuk kembali berkultivasi. 预计万年正常跑步，不提修炼，竟让灵魂达到大圆满。灵魂金丹，体积也比上次要大。孩子。 Dan sempurnanya alam jiwa Xin Yu, volume ruang bintangnya kini juga sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kekuatan pergerakannya juga sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tak hanya sendirian, Xin Yu juga dibantu oleh batu meteornya. Pada akhirnya, Xin Yu pun mulai mendengarkan suara dari seorang wanita bernama Zhou Xiumei. Selama dia hidup, baru kali ini dia menerima seseorang menjadi muridnya. Dan kini, Xin Yu adalah murid pertamanya. Dia berpindah ke alam Jianglan, yang mana Hao Fei mengeluh karena mereka sudah berada di tempat ini selama 200 tahun. Ia mencoba untuk menghubungi Xin Yu, namun sama sekali tidak ada jawaban. Wulan menenangkannya karena selama tidak ada tanggapan terhadap transmisi suara dan pikiran, maka hal itu menandakan Xin Yu telah memasuki tingkat kultivasi yang dalam. Bahkan kesadaran penuhnya telah tenggelam di dalam. Wulan meminta mereka untuk tidak mengganggu Xin Yu, apalagi dia berharap Xin Yu itu bisa berlatih selama puluhan ribu tahun. Perkataan Wulan sepertinya adalah doa, karena Xin Yu sudah berada di tempat ini selama 3000 tahun. Xin Yu sangat penasaran siapakah Zhou Xiumei itu, karena kekuatannya sangatlah hebat, bahkan selama 3000 tahun ini, dia hanya bisa memahami 1 dari 10 teknik yang dia ajarkan. Namun hal itu sudah membuatnya 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Xin Yu ingat bahwa Yuan Feng pernah mengatakan dalam ujian tingkat 15 ini, tidak ada yang bisa terbang kecuali praktisi di tingkat Kaisar Bintang 18. Namun kini Xin Yu sudah bisa melakukannya. Dapat ini sudah tidak berguna lagi bagi Xin Yu karena kekuatannya sudah jauh bertambah. Bahkan satu serangan jarinya saja sama dengan teknik pedang pemecah surga. Berhubung Xin Yu sudah berada di sini selama 3000 tahun, jadi dia tahu Hao Fei dan Xiaohui telah berlatih selama 30.000 tahun di dalam alam Jianglan. Ia pun segera menemui kedua saudaranya.
Di dalam sana, Hao Fei memberitahu sudah berapa jauh perkembangan yang mereka alami. Bahkan dia menduga tak lama lagi mereka ini akan segera naik ke alam dewa. Di sini Xinyu mendengar Aosu sudah menjadi Kaisar Iblis tingkat 9 dan Yeyu juga hampir mencapai level 9. Xiaohe ini pernah sparring dengan Aosu, yang mana dia mengatakan pertahanan dari armor bulu hitamnya hampir menyamai artefak kelas atas. Ditambah dengan kecepatan dan senjata yang dia miliki, hanya sedikit orang saja yang bisa mengalahkan dirinya di dunia immortal. Ia mencoba untuk sparring dengan Xinyu, tapi dengan kondisi sekarang Xinyu sudah mengubah tubuh emasnya, yang mana kini tubuhnya berada di tingkat 9, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melukai dirinya. Hao Fei tidak percaya dan berusaha untuk mencobanya. 实力的同时，未将求成。 太离谱了吧！ 再看， Dalam sparring ini, Xinyu benar-benar jauh mengungguli kedua saudaranya. Bahkan mereka tidak mampu untuk menyentuh dirinya. Apalagi melihat teknik tongkat yang Xinyu gunakan benar-benar membuat mereka terkejut. Karena Hao Fei saja masih belum sepenuhnya memahami 3 tongkat itu. Namun bagaimana bisa Xinyu menggunakannya dengan sangat mudah? Ia yakin kekuatan dari teknik itu jauh mengungguli. Ia yakin kekuatan dari tekniknya itu jauh mengungguli kera besar. Xinyu belum berhenti untuk menunjukkan kekuatannya. 天一棍， Semua ini semakin membuat Hao Fei bertanya-tanya bagaimana Xinyu memiliki kekuatan sehebat itu. Padahal dia ini sudah berlatih teknik 3 tongkat dalam kurun waktu 30.000 tahun. Namun tidak sehebat milik Xinyu. Sedangkan dia itu hanya berlatih selama 3.000 tahun saja. Xinyu merasa teknik yang Hao Fei gunakan sudah bagus. Namun dia itu juga masih kekurangan satu hal, yang mana selama dia bisa memahami tentang alam semesta, maka dia pasti dapat menghancurkan ruang tertentu dan pada akhirnya mereka akan menemukan sebuah jalan pintas. Hao Fei malah semakin bingung karena ranah jiwanya saat ini hanyalah Kaisar Iblis tingkat 9, jadi tidak mungkin bagi mereka bisa memahami hal itu. Di saat mereka bersantai, Hao Fei tahu betul kekuatan yang Xinyu miliki sudah melewati ketiga alam. Xinyu masih kurang tahu dan jika ingin melawan Kaisar Fang, mungkin dia akan jauh lebih unggul. Bahkan kecepatannya juga tidak akan menjadi masalah lagi. Dengan begini, Xinyu akan menjadi praktisi tercepat di ketiga alam. Xinyu mengingatkan kepada mereka mengenai pemahaman hukum, karena hal itu sangatlah penting. Jadi di dalam pertarungan nanti, mereka tidak boleh meremehkan musuhnya. Namun Hao Fei merasa tidak akan ada praktisi yang mampu mengimbangi kekuatan hukum yang Xinyu miliki. Alasan Xinyu datang kemari bukan hanya ingin memberitahukan hal itu kepada mereka, namun ternyata dia ingin membuka lantai kedua dari alam Jianglan. 甚至于让这个仙魔妖界速法则上的领悟非常重要，所以无论什么事，去找这么多领悟空间法则的高手，你掌握了法则之力？ 江兰界第2层。 Setelah semua itu, Xinyu pun kembali ke alam Jianglan. Tujuannya kemari adalah untuk membuka lantai kedua dari alam Jianglan. Melihat semua ini, kedua saudaranya pun merasa Xinyu akan berhasil. Dengan usaha kerasnya selama ini, akhirnya Xinyu telah berhasil membuka lantai kedua alam Jianglan. Namun Xinyu itu hilang entah kemana yang bahkan membuat kedua saudaranya kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Xinyu berpindah ke sebuah tempat yang mana Xinyu telah berada di sana. Tak begitu lama, ia pun mulai mendengar suara dari Paman Lan. Dan ternyata Paman Lan memang berada di sini. Dia memberikan selamat kepada Xinyu karena sudah berhasil membuka lapisan kedua alam Jianglan. Tidak itu saja, dia ini cukup terkejut dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasi Xinyu. Xinyu cukup penasaran apakah dia sedang berbicara dengan ilusi Paman Lan atau bukan. Tapi karena dia mampu menjawab semua pertanyaan Xinyu, sepertinya ini bukanlah gambaran melainkan wujud aslinya. Paman Lan tahu betul bahwa jiwa Xinyu telah terkondensasi menjadi inti emas. Dia yakin Yo Xiaomei lah yang telah mengejar Xinyu. Sepertinya Paman Lan itu memiliki hubungan dengan Yo Xiaomei. Tapi Paman Lan tidak membicarakan hal itu dulu karena sekarang dia penasaran dengan kekuatan Xinyu saat ini. Saat juga sparring pun dimulai. 我试试你如今。 Paman Lan yang berada di ranah God King tentu akan sangat menyulitkan Xinyu.
Jangankan untuk melukainya, menyentuhnya saja dirinya itu masih sangat kesulitan. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya ranah God King dengan kekuatan Shinyu saat ini. Tapi meskipun begitu, Paman Lan tetap memberikannya pujian. Karena di alam immortal, Shinyu adalah puncak kekuatan. Dia juga memberikan semangat kepada Shinyu. Karena alasan Paman Lan bisa sekuat ini karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mengetahui hal itu semakin membuat Shinyu yakin bahwa Paman Lan dan Jiang Li terlahir di alam dewa. Paman Lan membenarkan hal itu dan dia yakin tak lama lagi Shinyu akan naik ke alam dewa. Nah, ternyata tidak hanya dia saja yang bekerja keras, namun selama ini Jiang Li juga sama bekerja kerasnya. 相信你真的在神界啊！ 该努力。 Dulu, Jiang Li tidak suka berlatih, tapi sekarang dia itu berlatih dengan sangat keras daripada orang lain. Namun sayangnya, ia tetap tidak bisa meninggalkan alam dewa dengan bebas. Di sini, Paman Lan kembali memberitahunya bahwa ketika Shinyu tak berhasil membuka lantai ketiga dari alam Jianglan, maka dirinya akan mencoba untuk membantu Shinyu bertemu dengan Jiang Li. Shinyu kembali ke lantai pertama alam Jianglan, yang mana Hao Fei ini sangat gelisah karena Shinyu tidak kunjung kembali. Sedangkan teman-temannya malah asik minum teh. Dia juga menjadi kesal karena seharusnya mereka ini juga ikut khawatir jika Shinyu dalam bahaya. Ulan menenangkannya karena selama di alam Jianglan maka tidak akan ada yang berbahaya. Tak begitu lama Shinyu pun tiba. Hal ini pun membuat Hao Fei sangat senang, bahkan dia hampir menangis. Shinyu memintanya untuk tidak khawatir dan ia pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa lantai kedua sudah bisa dibuka. Jika mereka di dalam sana selama 100 tahun, maka di dunia luar hanya memakan waktu 1 tahun saja. Hal ini tentu membuat semua orang terkejut, karena lantai kedua itu 10 kali lebih kuat daripada lantai pertama. Mereka pun ingin segera pergi ke lantai kedua, apalagi dengan waktu selama itu, kemungkinan besar ranah mereka akan segera meningkat. Di saat semua orang senang, Aosu hanya diam saja karena bagaimanapun, Denny sudah mencapai Kaisar Iblis tingkat 9. Jadi, Denny tidak begitu perlu pergi ke lantai kedua. Hal ini pun tentu membuat mereka kebingungan. 大哥，我已到了9级妖帝境界。 Di sini, Shinyu menanyakan kepada Wulan tentang keadaan setelah Dojeng Cenjiwa. Untung saja Wulan ini tahu yang mana setelah mengalami keadaan itu, Shinyu akan membentuk kembali Jindan. Yang mana dia akan berada di level dewa biasa atau ranahnya bisa disebut sebagai deity. Shinyu masih tidak tahu kapan dirinya bisa di ranah dewa. Wulan cukup yakin dengan kekuatan Shinyu saat ini, dia itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah pembicaraan itu, Shinyu pun kembali ke ujian bintang gelap tingkat kaisar bintang 15. Tujuan Shinyu datang kemari tentu tidak bukan adalah karena ingin mengambil kolam dingin itu. Dia cukup yakin dengan kekuatannya saat ini, dirinya pasti bisa mendekati kolam itu. Hawa dingin di sini ingin kembali membekukan Shinyu, tapi semua itu sama sekali tidak berhasil, karena dia itu sudah jauh lebih kuat. Shinyu pun langsung saja mengeluarkan Jianglan. Hawa dingin terus saja berusaha untuk membekukan Shinyu. Tapi semua itu berhasil dihentikan oleh kekuatan dari Shinyu. Dan kini dia pun langsung saja menyerap kolam dingin itu ke dalam alam Jianglan. Tapi entah mengapa dia ini tetap saja merasa dingin, yang mana ternyata di dalam kolam itu terdapat sebuah artefak es. Dia pun yakin pasti sumber dingin itu berasal dari artefak itu. Tanpa pikir panjang, Shinyu berusaha untuk memeriksanya, dan benar saja hawa dingin kembali berusaha untuk membekukannya. Tapi sekali lagi Shinyu dengan mudah melelehkannya dan kembali menggunakan Jianglan. Ketika Shinyu menyerap artefak itu ke dalam alam Jianglan, seketika saja ledakan kekuatan pun muncul. Untung saja Shinyu baik-baik saja dan kembali berusaha untuk memulihkan dirinya. Sepertinya Shinyu ini akan kembali melanjutkan perjalanannya. Shinyu berpindah ke alam Jianglan, yang mana artefak emas tadi sudah berada di dalam sana. Di sini, Shinyu berusaha untuk memurnikannya. Namun hal itu malah membuat dia terkejut sebenarnya benda apakah ini. Karena ketika dia berusaha untuk memurnikannya, artefak itu terus saja memberikan perlawanan.
Meskipun begitu, Xinyu tidak menyerah dan berusaha untuk terus mencoba. Tapi sayang sekali, ketika itu juga artefaknya kembali membeku. Sontak saja hal ini membuat Xinyu terkejut karena artefak ini dapat membekukan jiwa. Xinyu berpindah ke alam bintang gelap, yang mana orang-orang di sana cukup terkejut karena arai teleportasi kembali hidup. Hal itu berasal dari bintang gelap tingkat kaisar bintang 15. Tak begitu lama, Xinyu pun kembali. Orang-orang pun menjadi sangat terkejut setelah mengetahui dia tinggal di bintang itu selama 3000 tahun. Dengan kembalinya dia, maka Xinyu ini berhak mendapatkan token kekaisaran bintang 15. Tetua ini pun segera memberikan token itu. Namun sebelum itu, Xinyu harus meneteskan darahnya agar token itu bisa menjadi miliknya. Setelah mendapatkannya, Xinyu pun ingin segera pergi. Namun tetua itu mencegahnya karena dia ingin memberikan pesan dari Tuan Jing Xingjong, yang mana sebagai praktisi dari garis keturunan Jing Xingjong, ketika dia itu berhasil menyelesaikan ujian ini, maka dia itu berhak menjadi calon Jing Xingjong selanjutnya. Karena bagaimanapun, Xinyu sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi raja berikutnya. Pesan ini benar-benar membuat semua orang terkejut, apalagi Jing Xingjong sekarang sudah mengakui kekuatannya. Zhongne mengundang Xinyu untuk melayani tempat percadian, dan dia itu akan menunggu Xinyu di Gunung Suci. Xinyu berterima kasih atas informasi itu, namun dia masih memiliki suatu hal yang harus dia lakukan. Jadi Xinyu pun memilih untuk pergi karena dia tidak tertarik untuk menjadi raja. Apalagi tujuan utamanya ada pergi ke kuil misteri. Di sini narator memberitahu kita bahwa di dunia immortal, iblis dan juga setan sama sekali tidak memiliki batasan. Sedangkan di dunia bintang gelap layaknya sebuah awan yang kuat, yang mana di dalamnya adalah Jing Xingjong yang terkuat. Di sini Han Zhao berbicara dengan Wenfeng mengenai Xinyu. Ia juga memberitahu kita bahwa sekarang dirinya telah menjadi sang Yeon Star. Wenfeng merasa Xinyu itu sangat mirip dengan tuannya karena selama ini dia sudah menyembunyikan kekuatannya. Han Zhao merasa itu adalah benar. Apalagi sekarang Xinyu telah melewati tingkat kaisar bintang 15. Mereka harus menghitung Xinyu sebagai kandidat dari Jing Xingjong selanjutnya. Di sini salah satu penjaganya pamit pergi karena masih ada urusan yang harus dia selesaikan. 突然通过高宗实力最，如今他已通过了，再算他一个。陛下， Xin pun berpindah kepada Xinyu, yang mana dia itu sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Pada awalnya, dia itu merasa sangat kesulitan karena pasir hitam ini sekuat aliran emas kosmik. Tapi untung saja Xinyu berhasil melewati semua itu. Dan pada akhirnya, dia pun sampai di depan pintu kuil misteri. Sayang sekali ada tetua yang menghentikan dirinya. Xinyu pun segera memperlihatkan identitasnya dan tujuannya datang kemari. Orang ini bernama Lian Fan dan dia adalah penetua yang ditugaskan untuk menjaga pintu masuk aula misteri. Di sini Xinyu berharap agar pintu itu bisa dibuka. Namun sayang sekali ternyata pintu itu sudah disegel oleh 3 raja. Sebagai penjaga pintu, dirinya ini sama sekali tidak dapat membuka itu. Dan jika dia ingin membukanya, Xinyu harus mendapatkan persetujuan dari 3 raja. Xinyu tidak ingin repot lagi dan ingin menghancurkan segel itu. Perkataannya ditertawakan oleh Lian Fan, karena 3 raja pernah berkata jika ada seseorang yang dapat menghancurkan segel itu, maka mereka akan membiarkannya. Seketika saja Xinyu pun tersenyum dan ingin melakukan sesuatu. 要得到3位，如果有人可以破开封印便知。 Sayang sekali serangan yang dia lancarkan belum bisa menghancurkan segel itu. Namun Lian Fan sangat terkejut karena baru kali ini dia melihat segel itu bergetar. Wajar saja dia bisa sekaget ini karena 3 raja sangat yakin segel mereka tidak akan mampu dibuat bergetar. Bahkan ada seorang kaisar bintang tingkat 17 yang berusaha untuk menghancurkannya. Tapi serangan itu tidak mendapatkan respon apapun. Sedangkan Xinyu ini malah dan mudah membuatnya bergetar. Kemungkinan besar kekuatan Xinyu sebanding dengan ketiga raja. Sebenarnya Lian Fan penasaran dengan kekuatan Xinyu saat ini, tapi dia tidak ingin menjawab dan malah menanyakan tentang cara lain untuk bisa menghancurkan segel itu. Ternyata selama 3 raja menyempurnakan token pas, maka segel bisa dibuka. Mau tidak mau, Xinyu ini harus pergi menemui Jing Xingjong. Di tengah perjalanannya, dia itu mendapatkan sebuah serangan dari orang yang tidak dia ketahui.
Meskipun serangan itu sempat membuat dia terkejut, tapi Shinyu masih dengan mudah mengatasinya. Ia pun akhirnya kembali bertemu dengan binatang logam yang ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Shinyu sama sekali tidak takut kepadanya, karena bagaimanapun binatang ini hanya memiliki kekuatan kaisar tingkat 12 bintang. Tapi di sini dia pun sadar bahwa binatang yang dihadapi sekarang ada anak kedua dari binatang logam yang sebelumnya. Shinyu tidak akan membiarkannya pergi karena para binatang logam sudah banyak menghabisi para penduduk desa. Dalam pengejarannya, Shinyu sempat dibuat terkejut dengan jebakan yang dipasang oleh binatang logam itu. Binatang ini sangat yakin Shinyu pasti akan mati di tangannya. Dia yang terus saja berbicara mulai membuat Shinyu sadar. Sepertinya ada seseorang di balik binatang itu, karena tidak mungkin bagi dia untuk membuat jebakan. Binatang itu membenarkan perkataannya. Namun Shinyu akan mati tanpa tahu siapa yang telah membantu dirinya. Serangan yang binatang itu lancarkan masih mampu Shinyu tahan. Melihat dia kesulitan, membuat binatang ini tertawa. Namun setelah melihat Shinyu bebas, barulah dia menjadi sangat panik. Karena Shinyu itu telah berhasil menghancurkan formasinya. Di sini Shinyu meminta orang itu untuk segera keluar. Namun karena dia tidak kunjung muncul, Shinyu pun kembali mengejar binatang logam. Tapi lagi-lagi di tengah pengejarannya, serangan tersembunyi pun kembali muncul. Seberapa banyak pun serangan yang berusaha untuk menghabisinya, semua itu sama sekali tidak membuat Shinyu kesulitan. Dan mudahnya, ia pun berhasil menghancurkan serangan itu. Tidak berhenti begitu saja, Shinyu mulai melakukan pencarian kepada binatang logam. Tak butuh waktu lama bagi dia untuk bisa mengetahui persembunyiannya. Setelah melakukan pengejaran, Shinyu pun langsung saja menabok binatang itu. Pada akhirnya, Shinyu ini berhasil menangkapnya. Namun sebelum menghabisinya, Shinyu penasaran siapa pria yang telah bekerjasama dengannya. Karena kondisi sudah seperti ini, maka mau tidak mau binatang logam pun memberitahunya bahwa ketika mereka melancarkan serangan ke desa sana, tujuan mereka adalah untuk menyerang Wenfeng. Namun tanpa mereka duga, Shinyu muncul dan merusak rencana mereka. Sayang sekali, sebelum dia memberitahukan identitas orang itu, ada sebuah serangan yang langsung saja menghabisi binatang logam. Melihat hal itu tentu saja membuat Shinyu marah dan dia pun berjanji akan mengejar orang yang mengincar dirinya. Shinyu berpindah ke sebuah tempat yang mana Liu Lan sedang bertemu dengan seorang wanita. Dan itu ternyata adalah Xuanxi. Ia tahu betul posisi Raja Xinjing seharusnya jatuh kepada Liu Lan. Namun direbut oleh Xing Yuan yang tiba-tiba saja muncul. Mungkin tak lama lagi Xing Yuan akan mendekati malapetaka ilahi. Jadi pemilihan pewaris selanjutnya akan segera dimulai. Tapi sayang sekali, Liu Lan kembali mendapatkan saingan bernama Liu Xing atau Xinyu. Xuanxi tahu betul betapa inginnya Liu Lan mendapatkan posisi itu. Liu Lan meminta untuk tidak ikut campur dalam masalahnya. Apalagi ini adalah bintang alam gelap yang seharusnya bukan tempat untuk dia datangi. Xuanxi hanya memberikan peringatan kepadanya saja. Dan jika ingin mendapatkan posisi raja, dia itu harus menggunakan mutiara rohnya. Yang mana ini akan langsung meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebelum pergi, Xuanxi juga memberitahu kalau Shinyu bukan berasal dari sekte Golden Punishment. Jika dia tidak percaya, maka hancurkan saja mutiara roh selama pertarungan mereka. Jadi dengan begitu, barulah Liu Lan tahu siapa Shinyu yang sebenarnya. Liu Lan paham dan ia pun akan segera pergi dari tempat itu. Shinyu berpindah kepada Xinyu. Pada akhirnya, ia pun sampai di Gunung Suci Sekte Golden Punishment. Di tengah kekagumannya, Wang Feng pun tiba untuk menemui Xinyu. Ia tidak menduga Xinyu akan lama sekali datang. Padahal raja mereka sudah lama menunggu. Raja yang dimaksud di sini ada Xinjing, karena sekte ini ternyata tidak menggunakan sistem ketua sekte, melainkan seorang raja. Tidak hanya itu, ada juga 3 wakil raja yang mengelola sumber daya bintang origin. Untung saja Xinyu telah menyelesaikan ujian tingkat kaisar bintang 15. Jadi dia itu bisa langsung mengabdi menjadi wakil ketua sekte.
Hal ini juga tidak terlalu merepotkan karena misinya hanya dilakukan ketika sekte memanggil. Wang Feng merasa tujuan Xing Yu pasti bukan hanya untuk mengabdi saja. Xing Yu membenarkan hal itu, karena tujuan dia sebenarnya adalah kuil misteri. Wang Feng paham dan dia akan membawa Xing Yu untuk menemui Raja Xinjin. Tak lama kemudian, mereka pun masuk ke dalam sekte. Pada akhirnya, Xing Yu pun bertemu dengan Raja Xinjin dan juga wakilnya bernama Liu Lan. Liu Lan cukup kesal karena Xing Yun tidak memberikan hormat dengan benar. Tapi Raja Jingxing tidak mempermasalahkan hal itu, karena sejak lama Xing Yu sudah melakukan penebusan dosa antar bintang. Berhubung Xing Yu telah datang kemari, Raja Jingxing merasa sangat senang. Tanpa banyak basa-basi, Xing Yu langsung meminta izin supaya dia bisa memasuki kuil misteri. Raja Jingxing tidak bisa membantunya karena ketiga raja sudah memiliki aturan untuk membuka kuil misteri sekali hanya dalam 100.000 tahun. Jadi waktu yang harus dia tunggu adalah 30.000 tahun lagi. Tentu Xing Yu tidak bisa menunggu terlalu lama. Ia pun berharap agar Raja Jingxing dapat membantu dirinya. Raja Jingxing akan membantunya asalkan Xing Yu mengabdi kepadanya. Xing Yu pun tentu akan menerima hal itu. Raja Jingxing pun memberikannya sebuah token. Tapi untuk membuka kuil misteri, mereka harus meminta persetujuan dari Raja Heian dan Raja Beishuan. Xing Yu tidak perlu khawatir karena dia akan mengundang mereka kemari. Hanya saja, kedua sekte itu selalu bersaing dengan sektenya. Jadi dia tidak bisa menjamin apakah mereka setuju atau tidak. Raja Jingxing meminta Wang Feng untuk mengajak Xing Yu melihat aula warisan mereka. 迷神殿入口时相助，愿接受供奉遗旨。神殿只是燕曲、白玄曲一直在竞争，流星去传承殿看看。 Di tengah perjalanan, Xing Yu masih kurang yakin apakah Raja Heian dan Raja Beishuan akan membantu dirinya atau tidak. Wen Feng memintanya untuk tidak khawatir karena raja mereka akan selalu membantunya. Di sini, Xing Yu tertarik dengan sebuah gambar yang mana itu merupakan pertarungan antara orang-orang di alam bintang gelap. Ketika itu, bintang alam gelap sangatlah kacau dan bertarung satu sama lain. Tak lama kemudian, 3 harta warisan pun muncul. Berkat hal itu, kedamaian bisa mereka rasakan hingga saat ini. Xing Yu menduga gambar itu direkam menggunakan aula misteri. Namun Wang Feng tidak membenarkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau ada rahasia yang lebih besar di dalam aula misteri, yang mana itu terkait dengan harta warisan. Hal itu pun sempat membuat Xing Yu terkejut. Tak lama kemudian, ia melihat betapa luasnya peta bintang yang berada di sana. Xing Yu dibuat penasaran mengapa di alam immortal, iblis dan juga setan juga terdapat alam bintang gelapnya. Wen Feng merasa tidak akan ada banyak orang yang tahu kalau ketiga alam itu pada awalnya adalah alam bintang gelap. Wen Feng adalah salah satu penduduk asli dari seluruh alam semesta itu. Sedangkan alam immortal, iblis dan setan, orang-orangnya berasal dari alam bawah yang naik kemari. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang naik semakin banyak, bahkan melebihi jumlah penduduk dari alam bintang gelap. Akhirnya, Xing mulai paham asal-usul terciptanya ketiga alam itu. Bagi orang-orang asli bintang gelap, mereka tidak bisa berbuat apapun, karena itu adalah hukum Heavenly Dawn di alam semesta. Jadi, apapun yang mereka lakukan, semua itu tidak bisa dicegah. Alhasil, ketiga raja alam bintang gelap memutuskan untuk mundur daripada terjadinya peperangan. 什么？太多，逐渐超过我暗星界弟子从下界飞升改变的事情。 Xinol kembali kepada Raja Jingxing. Dia memberitahu kalau kedua raja setuju untuk datang kemari. Ia pun meminta Xing Yu untuk berbicara pada intinya kepada kedua raja. Di tengah pembicaraan mereka, tak lama kemudian Raja Heian dan Raja Beishuan pun datang. Baru saja tiba, Heian langsung saja mengecek ranah jiwa Xing Yu. Namun semua itu tidaklah berhasil. Dia pun memberikan pujian betapa hebatnya kemampuan dari pengabdi sekte Golden Punishment. Jangankan dia, Xing Yuan saja juga tidak berhasil mendeteksinya. Xing Yuan pun memperkenalkan Xing Yu kepada kedua raja. Di sini Beishuan mencoba untuk menyerangnya. Namun Xing Yu sama sekali tidak bergeming, yang menandakan kekuatannya sangatlah hebat. Di sini mereka sudah tahu alasan Xing Yuan mengundang mereka kemari. Tapi tentunya mereka tidak bisa langsung memberikan token itu kepada Xing Yu. Xing Yu paham dan dia ini akan membicarakan sesuatu kepada kedua raja. Bahkan di sini Xing Yu memasangkan penghalang agar pembicara mereka tidak didengar. Kedua raja pun menjadi semakin penasaran kepadanya. Xing Yu pun mulai jujur kepada mereka kalau dia telah mencapai tingkat kaisar bintang 17. Sedangkan tujuannya ke kuil misteri karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia pun mengeluarkan cincin peninggalan Kaisar Niang. Sontak saja hal itu membuat mereka terkejut. Karena bagaimana bisa cincin api misterius berada di tangannya.
Tentu Kaisar Niang lah yang memberikannya. Namun sayang sekali dia itu sudah tiada. Tapi sebelum kematiannya, ia memberitahu kalau kedua raja ini memiliki hubungan baik dengan dirinya. Jadi Xing Yu berharap dengan menghormati Niang, mereka mau membantu dirinya. Kedua raja tentu akan membantu Xing Yu. Kita pun dibawa kepada kenangan mereka yang mana Niang ingin mengadakan sparring dengan mereka. Bahkan dia menjanjikan pedang suci penghancur langit kepada mereka jika dirinya kalah. Namun jika dia menang, mereka harus memberikannya harta juga. Kedua raja tentu setuju dan pertarungan pun langsung terjadi di antara mereka. 咱们3个我输了，神剑破北，怎么样？ Sesuai dengan julukannya sebagai kaisar berbakat, Niang dan cukup mudah membuat Heian kewalahan. Jangankan melukainya, menyentuhnya saja Heian sama sekali tidak mampu. Alhasil Bei Xuan lah yang akan menghentikan Niang. Namun lagi-lagi semua serangan yang dilancarkan tidak bisa menyentuh Niang. Pada akhirnya, kedua raja pun bekerja sama untuk bisa mengalahkannya. Apapun yang mereka lakukan, semua itu sama sekali tidak berpihak apapun kepada Niang. Karena bagaimanapun, ketika itu kekuatannya jauh berada di atas mereka. Akibat kekalahan itulah mereka memberikannya cincin api misterius. Sebelum kematiannya, Niang sempat memberikan mereka sebuah pesan, yang mana dirinya tak akan lama lagi akan mati. Hanya saja sampai saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara Niang mati. Bahkan mereka itu sudah sering menanyakannya, tapi Niang tak mau memberitahu. Xing Yu pun memberitahu bahwa kematian itu ketika dia berada di aula misteri, yang mana ketika Niang mendapatkan artefak ilahi, dia itu tidak sengaja menginjak ulat bulu, yang mana hal itu pun seketika saja menyebabkan dirinya meninggal. Mungkin karena kematian yang konyol itulah membuat Niang tidak ingin memberitahukannya kepada kedua raja. Bahkan dia juga tidak ingin hal itu tersebar. Tentu kedua raja sangatlah terkejut. Karena bagaimana bisa kaisar sehebat Niang malah mati konyol dengan ulat bulu. Nah, sebelum mereka bertemu dengan Xing Yu, Liu Lan itu sudah memberitahukan keanehannya kepada mereka. Alhasil mereka pun harus berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun setelah mengetahui hubungannya dan Niang, prasangka buruk mereka pun telah menghilang. Dan kini mereka akan menyempurnakan token untuknya. Sebenarnya, Liu Lan itu telah menganggap Xing Yu sebagai rivalnya untuk menjadi calon Raja Xinjing. Tapi siapapun yang menjadi raja selanjutnya, hal itu bukanlah urusan mereka. Karena bagaimanapun, semua ini tidak berpengaruh kepada alam bintang gelap. Jadi Xing Yu jangan berterima kasih kepada mereka, melainkan kepada Niang. Namun apa daya, Niang sudah meninggal. Setelah pembicaraan selesai, mereka pun kembali. Kaisar Xinjing langsung memulai penyempurnaan token pasnya. Kemudian, kedua raja juga ikut menyempurnakannya. 由我定了。 Tak lama kemudian, token ini sudah selesai disempurnakan. Xing Yu bisa merasakan napas yang sama pada pintu masuk kuil misteri. Sudah jelas itu adalah harta warisan dari ketiga raja. Xing Yu berterima kasih kepada ketiga raja yang telah membantunya. Di sini Heian memberitahu kalau yang terkandung di dalam token itu hanya cukup untuk 3-4 peluncuran saja. Jadi jangan sampai dia menggunakannya dengan cara sembarangan, karena jika tidak energinya akan habis dan Xing Yu tidak akan bisa keluar. Xing Yu paham dan dia itu akan siap-siap untuk pergi. Namun sebelum itu, Wen Feng memberitahu kalau Liu Lan takut akan bersaing dengan Xing Yu dalam perebutan posisi Raja Xinjing. Wajar saja dia bisa takut karena tak lama lagi pengangkatan akan dimulai. Namun Xing Yu malah muncul. Apalagi ketiga raja sudah bersedia membantunya memasuki kuil misteri. Xing Yu tidak begitu peduli kepadanya, karena dia menganggap Liu Lan hanyalah seorang penakut saja. Ia pun berterima kasih banyak kepada Wen Feng dan ketika dia juga, Xing Yu pun memutuskan pergi untuk memasuki kuil misteri. Tak begitu lama, ia pun akhirnya sampai dan bertemu kembali dengan Lian Fan. Kali ini Xing Yu tidak akan menyerang pintu itu lagi, karena sekarang dirinya sudah memiliki token pas. Lian Fan pun mengucapkan selamat kepadanya. Xing Yu pun segera menggunakan tokennya untuk membuka segel pintu. 这次行大人，
Tak begitu lama, Shinyu akhirnya masuk juga ke dalam kuil misteri. Sayang sekali kabut di dalam tempat itu begitu tebal, jadi membuat dirinya kesulitan untuk melihat. Bahkan ketika dia ingin menggunakan kekuatannya, hal itu sama sekali tidaklah berfungsi. Tapi untung saja Shinyu memiliki gulungan peta misteri. Dengan begitu, dirinya akan menjelajahi tempat itu dengan tenang. Bahkan jalannya saja langsung ditunjukkan oleh peta ini. Shinyu tahu betul kalau di dalam ruangan itu terlihat sangatlah berbeda. Dia yang sudah berada di dalam sana melihat ada begitu banyak pintu. Bahkan juga ada pintu hewan peliharaan. Shinyu segera memberitahu Ulan tentang hal ini. Ulan cukup terkejut karena seakan-akan ruangan itu berisikan hewan peliharaan. Kemungkinan ada banyak hewan peliharaan unik yang ditangkap dari seluruh dunia. Apalagi Yeku dan Ulan juga dipenjara di tempat itu. Hingga pada akhirnya Kaisar Niang membebaskan dirinya dan juga Yeku. Namun sayang sekali Niang tak bisa melepaskan lebih banyak monster lagi. Jika Shinyu memiliki cara lain, ia pun berharap agar para hewan itu bisa dibebaskan. Shinyu paham dan ia pun akan menggunakan alam Jianglan untuk menyerap semua monster yang berada di dalam ruangan itu. Setelah memindahkan mereka, Shinyu berjanji dirinya akan mengeluarkan para monster itu. Tidak hanya ruangan monster saja, tapi di sana juga ada ruangan untuk merawat rumput. Sudah jelas kalau pemilik dari kuil misteri ini ada orang yang sangat kaya. Bahkan aula yang begitu besar ini hanya dijadikan sebagai tempat pajangan untuk harta karunnya. 我已将妖兽生，就是侍弄奇珍异草、猎珍藏的地方。 Tak lama kemudian, Shinyu pun melihat adanya sebuah pintu masuk yang berbeda dari yang lain. Ia pun mencoba untuk membukanya, dan ternyata benar di dalam sana masih terdapat tempat tersembunyi. Ketika Shinyu masuk, ia pun melihat sebuah tulisan yang memiliki arti masuk ke rumah gua juga pasti akan ada penyebabnya. Apapun yang akan ditinggalkan di dalam kuil itu, orang-orang bisa mengambil sebisanya. Dia tidak takut jika kau mengambil banyak harta, karena yang dia takutkan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Shinyu sempat kebingungan dengan arti dari kata-kata itu. Dan ketika dia mengambil harta ini, sesuatu pun terjadi yang mana harta itu tidak bisa masuk ke dalam alam Jianglan. Bahkan ketika Shinyu mengambilnya secara langsung, itu juga tidak berhasil. Pada akhirnya, Shinyu mulai menyadari kalau benda yang dia lihat tidak akan bisa diambil. Sekali lagi, Shinyu mencoba mengamati tulisan itu, yang mana pada akhirnya Shinyu pun mulai melihat sebuah tulisan, yang mana misterinya ternyata terdapat dalam tulisan itu. Saat itu juga, Shinyu pun mulai merusaknya dengan pedangnya. 这位前辈真是会寻人开心。 Nah, ternyata hal itu berhasil dan tak lama kemudian seseorang pun muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Che Hoyuan. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana pertarungan langsung saja terjadi di antara Shinyu dan Che Hoyuan. Entah apa yang terjadi, kita juga kurang tahu. Apakah Che Hoyuan itu marah tempatnya dimasuki, atau ini semua adalah sebuah ujian darinya? Karena bagaimanapun bisa terlihat bahwa Shinyu telah mengalami pertarungan sengit. Namun tak lama kemudian, Shinyu berhasil melewati semua ujian itu, dan ia pun pergi ke tempat selanjutnya, yang mana kini Shinyu kembali menggunakan boneka Lanfeng, tapi dia dan mudah dikalahkan oleh tetua ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.